Halo semua, balik lagi di Caca Maricaha. Di video kita kali ini kita mau ngasus lagi, alias bahas kasus. Masih seputaran di pembunuhan sih. Ini pembunuhannya sudah terbilang cukup lama sih ya. Dan ini terjadinya kali ini di kota Singapura. Tapi sampai hari ini pun kasus ini penyelidikannya itu masih belum menemukan jawaban yang sampai 100%. Penasaran kayak apa ceritanya? Langsung aja deh. Halo Caca Marica. Halo Evan, Gimana kabar? baik. Kamu gimana? Baik. Ya, masih bernapas. Oh iya, Iya. boleh diceritain ya kasus yang tentang Tan Family Murder itu ya? Yang katanya ada di Oh iya. Singapura itu. Oke, gimana itu? Jadi hari ini kita akan mau bahas tentang kasus pembunuhan Tan Family yang terjadi di Singapura itu tahun 1979. Kejadiannya itu ada di apartemen di daerah Gilang Baru. Kita akan bahas kasusnya ya. Oke, hari ini kita mulai bahas kasusnya ya, tentang Tan Family Murder ini yang terjadi pada 6 Januari 1979. Jadi awal mulanya keluarga ini itu memiliki 4 orang anak yang usianya itu sekitar 5 hingga 10 tahun. Anak yang paling besar itu 10 tahun, terus anak yang paling kecil itu sekitar umur 5 tahun. Dan mereka itu 3 cowok, yang terakhir yang paling kecil ini yang cewek. Nah, Tan Family ini terdiri dari Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying, sang ibu. Mereka ini memiliki usaha kayak minibus antar jemput kayak gitu. Mereka itu setiap hari kegiatannya itu sama yang mereka lakukan. Seperti halnya yang terjadi di tanggal 16 Januari 1979. Jadi pada hari itu kejadiannya itu mereka lalui seperti hari-hari biasa aja gitu. Setiap pagi sepasang suami istri ini itu mencari nafkah, berangkat dari apartemen mereka yang ada di Gilang Baru Singapura. Mereka berangkat sekitar pukul 6.35, mereka itu melakukan terjemput lah istilahnya gitu ya. Sepasang suami istri ini pagi-pagi itu aktivitasnya itu jasa antar jemput seperti itu. Lalu biasanya sekitar jam 9 atau setengah 9 sang ibu ini, Lee Mei Ying ini menelpon ke apartemennya. Gunanya untuk membangunkan anak-anak mereka supaya siap-siap untuk ke sekolah. Pada hari itu, Lee Mei Ying ini menelpon ke apartemennya. Nah, biasanya sih anaknya itu yang anak pertama itu sudah bangun dan menerima telepon sang ibu. Tapi pada saat hari itu, Lee Mei Ying ini terus-terusan menelpon tapi tidak ada jawaban. Dia mengira anaknya masih tidur kan, kayak mungkin ketiduran. Akhirnya dia minta tolong tetangganya untuk ngecek ke rumahnya. Tolong cekin anak aku ini udah bangun apa belum, kayak gitu kan. Tolong kamu ketok-ketok, kalau misal belum bangun, kamu bangunin, suruh siap-siap untuk ke sekolah. Lalu tetangganya ini ke apartemen Lee Mei Ying dan Tan Kwee Chai ini untuk membangunkan anaknya. Diketok-ketoklah pintu apartemennya. Diketok-ketok nggak ada jawaban. Diketok-ketok lagi kedua kali nggak ada jawaban. Sampai ketiga kali nggak ada jawaban. Lalu tetangganya ini balik ke rumahnya, dia nelpon Lee Mei Ying. Dia bilang, aku udah ketok-ketok nih sampai 3 kali tapi gak ada yang bukain, terus gak ada jawaban dari dalam apartemen. Nah, setelah itu Lee Mei Ying bilang, oke lah kalau gitu aku OTW pulang nih. Waktu Lee Mei Ying dan Tan Kwee Chai ini pulang sekitar jam 10 ya, sampai di apartemen sekitar jam segitu, dia sama tetangganya ini langsung ke rumahnya. Tetangganya bilang, aku udah ketok-ketok nih tapi gak ada jawaban dari dalam rumah gitu loh, anak-anak kamu tuh belum bangun kayaknya atau ketiduran. Oh ya udah, setelah kembalinya Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying ini ke apartemen, mereka langsung menuju flatnya mereka lah, ke kamar apartemennya mereka. Di sana mereka menemukan keempat orang anaknya ini ternyata di kamar mandi dengan posisi bersimbah darah. Dan posisi mereka semua itu kayak ditumpuk-tumpuk itu mayatnya.
ditumpuk-tumpuk dan banyak sekali darah, dan itu diprediksi oleh polisi setiap anak itu mendapatkan 20 sayatan atau luka tusukan. Senjata pembunuhannya itu adalah pisau, alat pembunuhannya, maksudnya senjata pembunuhannya itu mereka ambil dari dapur, sang pembunuhnya ini mengambil dari dapurnya warga Tan Kwee Chai. Rumah itu benar-benar bersih, maksudnya nggak ada yang berantakan, terlepas ada noda darah di ruangan kitchennya, dapurnya Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying ini di apartemennya mereka. Tapi setiap ruangan yang lain itu kayak nggak berantakan, nggak ada barang yang hilang, istilahnya benar-benar rapi lah gitu. Akhirnya Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying ini menghubungi polisi, gitu. Datanglah polisi ke apartemen mereka. Nah, akhirnya polisi menginterogasi sekitar lebih dari 100 orang yang merupakan tetangga dan orang-orang yang sekitar yang tinggal di daerah apartemen tersebut, termasuk juga dengan kedua orang tua mereka, yaitu Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying, karena polisi menduga bahwa motif dari pembunuhan ini itu adalah dendam karena tidak ada unsur kayak pencurian, perampokan, atau barang-barang berharga yang hilang seperti itu. Ada 3 fakta tentang beberapa orang yang sempat diinterogasi polisi pada kejadian tersebut, yaitu yang pertama adalah jadi polisi itu menangkap 2 orang wanita, tapi akhirnya dilepaskan karena tidak mendapatkan bukti apapun dari kesaksian 2 orang wanita tersebut. Lalu polisi juga mendapatkan keterangan dari seorang saksi bahwa ia itu melihat putri dari Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying ini, anak yang paling kecil ini yang usia 5 tahun tuh sempat kayak berisik tegang dengan seorang laki-laki lah kayak gitu. Tapi ternyata kesaksian ini juga dianggap bohong. Yang ketiga, ada seorang saksi juga yang mengatakan bahwa dia melihat 2 orang yang bersimbah darah, salah satunya itu bersimbah darah, meninggalkan lokasi kejadian pada hari tersebut. Dan polisi juga tidak dapat menemukan saksi yang mengatakan kesaksian tersebut, dan polisi juga menganggap bahwa kesaksian tersebut bohong. Dan yang terakhir, ada seorang kakek berusia 68 tahun yang mengatakan bahwa setiap hari dia itu duduk gitu di lorong apartemen di sana setiap pagi. Jadi mereka itu pasti melihat setiap kegiatan anak-anak dari Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying setiap hari. Tapi karena pada hari itu ia harus mencuci rambutnya dan dia mempunyai kesibukan lain lah. Jadi pada hari itu tidak duduk di depan kamarnya atau flatnya atau di lorongnya situ. Jadi dia tidak mengetahui apa-apa pada hari itu. Akhirnya timbul nih satu kesaksian yang menurut aku mungkin ini pembunuhnya. Dan beberapa orang juga merasa kalau memang ini dialah pembunuhnya. Jadi pada suatu hari ada seorang supir taksi yang menemui polisi. Dia mengatakan pada hari yang sama sekitar pukul 8 pagi, dia itu mendapat orderan menjemput seseorang di lokasi kejadian. Nah, orang ini supir taksi ini mengatakan kepada polisi pada hari itu dia itu menjemput gitu seseorang, pria, laki-laki. Akhirnya polisi nanya kan, gimana perawakannya, gimana ciri-cirinya, dan dia menjelaskan sekitar usia 20 tahun dengan tinggi seperti ini, terus dia laki-laki, bla 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 seperti itu. Dia menceritakan kejadiannya itu pada sekitar jam 8 dia menjemput laki-laki ini, seorang pria ini. Dia itu lihat waktu di spionnya kacanya itu, dia tuh lihat sebelah kiri dari lengan baju sebelah kiri dari penumpangnya ini itu kayak ada noda darah kayak gitu. Dia mengantarkan pria ini sampai di tujuan kan. Waktu pria ini tuh turun, tiba-tiba kayak pintu taksinya itu nabrak benda gitu, kayak benda tumpul dek gitu loh. Nah, waktu si sopir ini dia ngeliat ternyata yang ketabrak dengan pintu taksinya itu adalah sebuah pisau kayak gitu. Si sopir taksi ini bersaksi seperti itu ke polisi. Akhirnya sesuai gambarannya, ciri-cirinya, si polisi ini nanya ke Tan Kwee Chai sama Lee Mei Ying, kamu tahu nggak sih kira-kira cowok dengan ciri-ciri kayak gini? Dia ini sekitar umur seginian lah. Kamu punya nggak kenalan kayak gini? Akhirnya mereka kayak mikir-mikir, oh iya ada.
Ternyata mereka itu menyebutkan salah satu dari teman mereka sama tinggal di apartemen yang sama tapi beda gedung kayak gitu. Akhirnya polisi menjemputlah si cowok ini yang berusia ya 20-an, seperti yang disebutkan lah ciri-cirinya. Nah, Tan Kwe Chai dan Lee Mei Ying itu menyebutkan bahwa cowok ini itu adalah tetangga mereka dan mereka itu udah deket banget sehingga anak-anak mereka itu memanggil teman dari orang tuanya ini, si Tan Kwe Chai dan Lee Mei Ying ini, dia menyebut si cowok ini tuh dengan sebutan paman gitu. Jadi tiap hari si paman ini tuh memang seringlah main ke apartemennya Tan Kwe Chai dan Lee Mei Ying untuk minjem telepon. Jadi hampir tiap hari si paman ini tuh ke apartemennya untuk minjem telepon dan deket dengan anak-anak mereka sehingga dipanggil dengan sebutan paman. Akhirnya si polisi menangkap kan si paman ini, si cowok yang usianya 20 tahunan itu, si paman ini. Lalu polisi juga nanya nih ke sopir taksinya, bener nggak ini penumpang yang kamu bilang itu? Terus polisinya membenarkan kalau memang oh iya ini orang yang waktu itu aku terima orderan dari dia di lokasi kejadian waktu itu jam 8 pagi bla bla bla. Jadi istilahnya si supir taksi ini membenarkan lah kalau memang si paman ini yang dia maksud gitu. Nah tapi setelah 2 minggu ditahan, si paman ini dilepaskan sama polisi karena nggak dapat bukti apa-apa kalau memang si paman ini tuh ada sangkut pautnya dengan pembunuhan Tan family ini, anak-anaknya Tan family ini gitu. Akhirnya dilepaskanlah si paman setelah 2 minggu ditahan. Setelah itu ada fakta yang menarik lagi bahwa memang kalau pembunuhnya ini tuh mungkin motifnya dendam dan sekiranya memang pembunuhnya ini itu orang-orang terdekat dari Tan family. Karena kenapa? 2 minggu setelah kejadian, sepasang suami istri ini mendapat surat. Jadi waktu itu mungkin bertepatan dengan Chinese New Year, mereka tuh dapat surat yang paling menarik itu adalah isinya. Jadi surat ini tuh berisi, dia bilang, selamat kamu gak akan pernah bisa punya anak lagi. Ah Chai dan Ah Eng. Nah, Ah Chai dan Ah Eng ini adalah nama kecil dari Tan Kwe Chai dan Lee Mei Ying. Jadi kayak nama sebutan mereka lah. Jadi yang tahu nama-nama kecil mereka itu biasanya orang-orang terdekat mereka. Nah, yang paling menariknya lagi, di surat itu dia menuliskan tanda tangan dengan tulisan sang pembunuh. Nah, kenapa mereka akhirnya menyimpulkan bahwa oh ini tuh yang membunuh ini mungkin orang terdekat dari Tan Kwe Chai dan Lee Mei Ying? Karena pertama Lee Mei Ying ini memang sudah melakukan operasi untuk mensterilisasi supaya dia tuh gak punya anak lagi, dan itu yang tahu hanya orang-orang terdekat dari keluarga mereka gitu loh. Jadi waktu dia mendapatkan surat itu berarti kan sang pembunuh ini tahu gitu kalau kondisinya Lee Mei Ying ini gak akan bisa punya anak lagi karena dia kan sudah steril kayak gitu. Ketambahan lagi mereka juga menyebutkan nama kecil dari Tan Kwe Chai dan Lee Mei Ying yaitu Ah Chai dan Ah Eng. Semakin jelas lah kira-kira siapa nih yang membunuh. Tapi hal ini masih jadi misteri karena sampai saat ini belum ditemukan pembunuhnya. Padahal pada saat itu ditemukan beberapa helai rambut yang ada di tangannya anak pertama dari Tan Kwe Chai dan Lee Mei Ying. Jadi anak yang pertama yang umur 10 tahun nih. Jadi waktu kejadian pembunuhannya itu dia sempat ngelawan karena dia genggam beberapa helai rambut, mungkin dia ngejambak atau kayak gimana dia narik rambut sang pembunuh ini gitu loh. Jadi ada beberapa helai rambut yang ada di tangannya si anaknya Tan Kwe Chai dan Lee Mei Ying yang pertama nih. Nah, tapi pada saat itu pada tahun 1979 tes DNA sama sekali belum secanggih sekarang. Jadi tidak bisa membuktikan siapa sih pemilik dari rambut itu. Oleh karena itu, sampai detik ini, sampai sekarang tidak ditemukan siapa pembunuhnya. Hanya kayak spekulasi inilah, spekulasi itulah, orang inilah, orang itu. Nah, yang paling menarik ini guys, jadi ada satu fakta, bukan fakta sih, kayak konspirasi lah. Karena masih menjadi perbincangan di salah satu YouTuber, yaitu yang namanya Kelly Ellis, nanti aku taruh di sini ya namanya. Nah, dia itu melakukan riset dan melakukan kayak searching lah tentang pembunuhan dari Tan Murder ini kayak gitu. Nah, dia itu
searching dari hasil researchnya dia ke beberapa sumber, yaitu Singaporean Public Record dan Mystery Enthusiast on Reddit. Jadi dia itu membuat video tentang risetnya dia, lalu diuploadlah di YouTube. Nah, video dia ini ada satu komen yang paling menarik, yaitu komen dengan rating tertinggi. Ada komennya itu atas nama Asodes. Jadi dia mengatakan kalau dia itu yang paling tahu tentang pembunuhan dari Tan Murder Family ini. Dia mengatakan sebenarnya motif pembunuhan ini itu adalah tentang lotre. Lotre itu semacam kayak apa ya, di Singapura itu memang legal kan, kayak pembelian lotre atau kayak nomor buntut lah, yang mungkin kayak lebih apa ya, dengan istilah yang lebih elit lah seperti itu. Nah, dia itu cerita, si Asodes ini dia cerita kalau orang tua mereka itu sebenarnya harusnya memberi beberapa nomor buntut untuk si dia ini, si untuknya kayak gitu. Jadi dia cerita kayak gitu. Akhirnya nomor tersebut itu kan menang, nomornya dia ini menang. Nah, dia ini mau mengklaim nomor tersebut ke Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying. Tetapi waktu dihubungin sama si dia ini dia tuh ngehubungin Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying, dia bilang kalau nomorku ini menang, nomor buntutku ini menang. Nah, tapi Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying ini ngakunya, oh aku lupa beli nomor buntutnya pada hari itu, jadi nggak bisa lah ngeklaim kemenangan kayak gitu. Akhirnya marah lah si dia ini, marah ke Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying. Nah, si dia ini makin curiga lagi karena Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying ini membeli minibus yang mereka pakai untuk jasa antar jemput itu. Nah, si dia ini curiga jangan-jangan uang kemenangannya dari lotre itu dipakai sama sepasang suami istri Tan Kwee Chai dan Lee Mei Ying ini untuk membeli minibus tersebut. Tapi ya ini hanya teori konspirasi ya, karena kan kita nggak tahu kebenarannya dan polisi juga nggak menyelidiki lebih lanjut karena kasus ini tuh sudah tutup, kayak ya udah nggak ditemukan pembunuhnya, kayak unsolved gitulah. Jadi hingga saat ini udah hampir sekitar berapa puluh tahun nih ya, pembunuhnya dari anak-anak dari Tan family ini nggak ditemukan. Jadi ini kasus yang salah satu kasus tersadis di Singapura. Oh, jadi sampai sekarang pembunuhnya ini nggak pernah ketangkep ya sama pihak kepolisian Singapura? Ya, benar. Jadi bukan nggak ketangkep sih, lebih tepatnya polisi Singapura nggak tahu siapa pembunuhnya, seperti itu. Cuma kan ini dari aku pribadi ya, kalau aku pribadi sih curiganya ya dengan si paman yang mereka deket itu loh. Masuk akal sih, soalnya kan dia deket ya. Terus kabar keluarga Tan family sampai sekarang ini masih ada kan ya? Masih ada keturunannya kan? Oh, masih ada karena setelah kejadian mereka kehilangan 4 orang anak mereka itu, akhirnya Lee Mei Ying ini melakukan operasi membuka sterilnya sehingga dia bisa memiliki anak lagi. Dan sepasang suami istri ini akhirnya memiliki anak mereka yang ya kelima lah ya, tapi ini anak pertama setelah kejadiannya kehilangan kematiannya ke 4 orang anaknya ini anak pertama pada tahun 1983. Jadi Lee Mei Ying ini melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya berapa sekarang yang sampai hari ini ada? Satu aja. Oke deh, Caca Marica. Sekian gitu dulu aja kali ini ceritanya. Terima kasih ya boleh di sharing cerita misteri pembunuhan Tan Family Murder ini. Ditunggu lagi sharing kasus berikutnya. Oke deh. Bye. Ya udah guys, sekian gitu dulu aja video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Aku Evan dan terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Bye bye.